Halo semuanya, salam literasi. Perkenalkan, nama saya Yoel Harmal Timothy Kumaat dari Universitas Samratulangi Manado, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Sistem Informasi, dengan NIM 221011060058. Dosen pengampu Dr. Jenny Imbang M.Hum dan Vince Watak SPD MPD. Saat ini saya akan menjelaskan sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. A. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bab 15 pasal 36. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti yang menyatakan ialah dengan ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit Berangka tahun 683 Palembang. Talang Tuo Berangka tahun 684 Masehi di Palembang. Kota Kapur Berangka 686 Masehi di Bangka Barat, dan Karang Brahi Berangka tahun 686 Masehi di Jambi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno itu tidak hanya dipakai pada zaman Sriwijaya, karena di Jawa Tengah, tepatnya di Gandasuli, juga ditemukan prasasti Berangka tahun 832 Masehi. Dan di Bogor ditemukan prasasti Berangka tahun 942 Masehi yang juga menggunakan bahasa Melayu kuno. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa suku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan, baik sebagai bahasa antar suku di Nusantara maupun sebagai bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar negara. Informasi dari seorang ahli sejarah Cina, Ising, yang belajar agama Buddha di Sriwijaya, antara lain menyatakan bahwa di Sriwijaya ada bahasa yang bernama Koenlun. Ising 63 159, Koen Feran 1919, Koenlun Alis Jabana, Kunlun Parnikel, Kunlun Prentice yang berempingan dengan Sanskerta. Yang dimaksud Kunlun adalah bahasa perhubungan atau lingua franca di Kepulauan Nusantara, yaitu bahasa Melayu. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak makin jelas dari peninggalan kerajaan Islam, baik yang berupa batu tertulis seperti tulisan pada batu nisan di Minye-Tujo, Aceh Berangka tahun 1380 Masehi. Hasil susastra abad ke-16 dan ke-17 seperti syair Hamzah Fansuri, Hikayat Raja-Raja Pasai, Sejarah Melayu, Tajus Salatin, dan Bustanus Salatin. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. Bahasa Melayu dipakai di mana-mana, di wilayah Nusantara, serta makin berkembang dan bertambah kukuh keberadaannya. Bahasa Melayu yang dipakai di daerah wilayah Nusantara
dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu pun dalam perkembangannya muncul dalam berbagai variasi dan dialek. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Para pemuda Indonesia yang bergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, yang menjadi dasar persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Peranan kegiatan politik, perdagangan, persurat kabaran, dan majalah sangat besar dalam memodernkan bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini, bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. B. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Yang pertama, sebagai bahasa nasional, sesuai ikrar ketiga Sumpah Pemuda 1928. Yang kedua, sebagai bahasa negara, tercantum dalam bab 15, pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dikukuhkan sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia, atau sering dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945. Bab 15 Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Fungsi sebagai bahasa negara. Fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa dalam penyelenggaraan administrasi negara, seperti dalam penyelenggaraan pendidikan dan sebagainya. C. Fungsi bahasa Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, lambang identitas nasional, alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Di situ saya mengambil 4 poin dari fungsi bahasa Indonesia. Terima kasih. Salam literasi.